Saat pertama kali ngelihat hewan ini, kamu pasti akan mengiranya sebagai safir terbang. Kemolekan blue-banded bee atau lebah bergaris biru emang mirip banget kayak batu mulia itu. Garis di tubuhnya berwarna toska, bukan kuning seperti lebah biasa. Mata besarnya juga seijo zamrud. Sayapnya tipis kecoklatan, mirip lapisan selofan dengan pola ukiran. Selain penampilannya yang berbeda dari lebah biasa, lebah bergaris biru juga dikenal memiliki sifat penyendiri. Mereka nggak hidup berkelompok atau dalam sarang besar, tapi lebih suka membuat liang kecil di dalam tanah atau celah di sela-sela batu. Ciri khas lain yang ngebedain lebah bergaris biru dengan lebah biasa adalah penyerbukannya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai penyerbukan dengan dengungan. Awalnya, lebah biru hinggap di bunga sambil mencengkramnya kuat-kuat. Lalu mereka mulai menggoyangkan seluruh tubuh hingga menimbulkan getaran cepat. Tujuannya untuk menggerakkan bunga tadi secara cepat dan lembut. Gerakan ini bikin serbuk sari keluar dari kepala sari. Lalu mereka perlu stop dan ngumpulin serbuk sarinya. Menurut sebagian ilmuwan, lebah ini lebih suka menyerbuki bunga ungu. Warna ini diyakini bisa memudahkan si lebah biru untuk berkamuflase dengan tanaman, sehingga mereka nggak gampang terlihat oleh musuh. Tapi kebenaran teori ini masih belum terbukti. Kebanyakan lebah bergaris biru hidup di wilayah Australia dan kehadiran mereka sangat ngebantu pertanian di sana. Lebah ini menyerbuki tanaman tomat, cranberry, terong, blueberry, kiwi, dan cabai. Karena lebah biasa gak bisa melakukan fungsi serupa. Pada skala global, lebih dari 8% tumbuhan di dunia perlu penyerbukan dengan dengungan. Makanya, petani sangat menyukai dan melindungi lebah bergaris biru. Penampilan tawon dan lebah memang sangat mirip dan kadang keduanya sulit dibedain. Tapi kebiasaan hidup mereka sangat berlainan. Lebah termasuk serangga tenang yang menghabiskan waktunya untuk menyerbuki tanaman, ngumpulin nektar dari bunga, dan bikin madu. Jadi, serangga ini bisa diibaratkan seperti truk kecil yang tahan banting. Sedangkan tawon adalah mobil balap. Hewan ini lebih agresif, jauh lebih cepat, dan lebih lincah saat terbang. Sengat mereka juga lebih menyakitkan. Tawon memang bisa mengangkut serbuk sari dan makan nektar, tapi misi utama mereka adalah mengendalikan populasi hama serangga seperti kutu daun dan berbagai spesies ulat. Menurut perkiraan, tawon mampu membasmi lebih dari 14.000 ton serangga di Inggris selama satu periode musim panas. Belum lagi kalau di seluruh dunia kan. Tawon termasuk serangga yang membahayakan, tapi ada juga spesies tawon unik yang punya sifat dan pembawaan tenang. Namanya tawon mud dauber. Tubuhnya biasa-biasa aja, dengan garis hitam dan kuning, tapi kelihatan lebih elegan. Nggak seperti tawon biasa yang hidup berkerumun dan punya ratu, mud dauber lebih suka hidup sendiri alias soliter. Mereka bikin sarang lumpur kecil untuk hidup dan melindungi anak-anak mereka. Tawon mud dauber hanya akan menggigit kalau terdesak. Serangga ini cuma menggunakan bisanya untuk melumpuhkan serangga lain, lalat, dan ulat. Mangsa yang telah mati kemudian dibawa ke sarang agar dimakan anak-anaknya. Jadi nggak usah kaget ya kalau kamu ngelihat ada banyak serangga lumpuh di dalam sarangnya. Malahan jumlahnya bisa lebih dari 500 serangga dalam satu sarang. Setelah menetas, tawon kecil langsung mulai makan. Spesies tawon yang nakutin adalah hornet atau tabuhan. Jenis tawon ini lebih besar, lebih garang, dan gigitannya lebih menyakitkan. Bahkan, gigitannya ini termasuk yang paling membahayakan di kalangan serangga. Hewan ini juga bisa tumbuh sebesar jempol tangan atau 3 kali lebih besar daripada lebah biasa. Tabuhan menyerang dalam kelompok besar dan bisa membahayakan semua hewan. Untuk melawannya, kita perlu memakai baju pelindung tebal yang mirip baju astronot. Dan yang terparah, tabuhan menyerbu sarang lebah untuk mengurangi populasinya. Hal ini bisa menimbulkan bencana pada skala besar, karena lebah menyerbuki lebih dari separuh buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan di seluruh dunia. Amati bumblebee gede ini deh. Kok ada yang nggak beres ya? Ia hinggap di bunga dan... Wah, ternyata bukan bumblebee tuh, tapi kumbang cantik berwarna hijau dan jingga. Hewan ini mulai terbang dan kelihatan kayak bumblebee lagi. Namanya Pellucid Hawk Moth atau ngangat transparan. Berkat sayap transparan dan warna tubuhnya, ngangat ini bisa bikin ilusi bumblebee. Mayoritas sayap serangga berfungsi sebagai termoregulasi untuk menghangatkan tubuh.
ada juga yang digunakan untuk melawan musuh. Berkat pola di sayapnya, kupu-kupu bisa bikin tubuhnya kelihatan seperti hewan besar. Sebagian serangga berkomunikasi dengan getaran di sayapnya. Sayap berwarna juga punya banyak fungsi. Tapi Pellucid hawkmoth malah punya sayap transparan agar tubuhnya nggak memantulkan sinar matahari. Sayap transparan yang bergerak cepat ini nggak bisa mengkilap seperti warna kumbang. Makanya, saat ngengat ini terbang, serangga lain akan mengiranya sebagai bumblebee dan mereka jadi takut menyerangnya. Peniru bumblebee ini ditemukan di Afrika, India, Asia Tenggara, dan Australia. Di awal masa hidupnya, hewan ini berupa ulat hijau terang, pemakan kopi, dan daun delima. Dari jauh, tubuhnya kelihatan seperti hamster yang bertengger di ranting pohon. Tapi sebetulnya itu adalah ulat ngengat flanel selatan. Tubuh besarnya tertutup oleh bulu tebal. Mending gak usah dipegang ya, kalau kamu gak mau masuk ke rumah sakit. Di bulunya ada banyak duri beracun. Kalau kulitmu sampai tertusuk duri ini, efeknya gak akan menyenangkan. Serangga lain yang bisa berkamuflase menjadi lebah dan tawon adalah hoverfly atau lalat bunga. Bentuk tubuh, gaya terbang, sengatannya mirip tawon. Suaranya juga mirip dengungan lebah. Padahal lalat bunga termasuk hewan rentan dan nggak membahayakan loh. Kemampuannya meniru lebah sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Dan ternyata memang ampuh. Banyak hewan dan serangga takut mendekati aktor jempolan ini. Meski begitu, di seluruh kerajaan hewan, lyrebird dinobatkan sebagai ahli kamuflase paling top. Burung kecil berekor menawan ini hidup di Australia. Nah, kamu pernah ngebayangin kesasar di tengah rimba lebat nggak? Saat tiba-tiba terdengar suara gergaji mesin, kamu nggak ngelihat ada orang lain di dekatmu. Padahal suaranya semakin dekat. Tapi kemudian kamu mendengar suara klik kamera. Padahal di situ nggak ada orang yang bawa kamera. Lyrebird bisa menirukan semua bunyi ini. Berkat otot kompleks di siringnya, burung ini bisa niruin hampir semua jenis suara. Malahan, ada yang pernah mendengar burung ini niruin suara manusia. Lyrebird juga dikenal sebagai pembuat konstruksi yang andal. Betinanya membuat sarang di atas tanah, tunggul, atau di dalam gua. Mereka biasanya menetaskan satu telur kemudian menjaga anakannya selama 6-10 minggu pertama. Yuk kita lanjut ke lautan aja untuk ngelihat hewan kecil lain. Nah, ini namanya gurita cincin biru. Ukurannya sangat kecil dan imut. Warna neon cerah dan cincin birunya bisa terlihat dari kejauhan. Meski cuma seukuran telapak tangan, sebaiknya jangan sentuh gurita ini ya. Gurita cincin biru bisa lebih nyeremin dari hiu putih loh. Mereka termasuk hewan laut yang paling membahayakan karena bisanya sangat ampuh. Satu gigitan aja bisa melumpuhkan satu gajah Afrika besar. Gurita ini juga jauh lebih membahayakan daripada king cobra atau laba-laba black widow karena gigitannya seringkali nggak kerasa. Si korban bisa aja nggak ngerasain atau ngelihat hewan ini sedang menyengat. Dan setelah efeknya mulai terasa, kemungkinan sudah terlambat. Penawar bisa gurita cincin biru ini juga nggak ada. Kelenjar ludahnya menjadi sarang bakteri penghasil bisa. Zat yang sama juga ditemukan dalam bisa ikan buntal. Saat masuk ke tubuh manusia, bisanya mampu melumpuhkan seluruh sistem saraf. Paru-paru akan berhenti berkontraksi dan menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Meski begitu, gurita ini nggak akan menyerang duluan tanpa pemicu. Menurut catatan, penyerangan gurita cincin biru pada manusia terjadi pada tahun 1960-an. Hewan ini berhabitat di Samudra Pasifik dan Hindia, dari pesisir Jepang sampai Australia. Mereka seringnya hidup di kolam pasang dan batu karang. Oke, kita pindah lagi ke gurun panas di Amerika Serikat bagian tenggara. Di situ ada semut api. Tampilan luarnya emang nggak beda jauh dengan serangga biasa. Tapi sebutan semut api ini disematkan karena gigitannya sangat menyakitkan, mirip sensasi kebakar. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari semut api ya.
Kamu sedang di rumah, menikmati teh malammu di bawah selimut hangat, saat tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, nyamuk raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus memiliki ukuran sama dengan telapak tanganmu. Dan ia dengan kikuk membentur semua rintangan yang ia temui. Meskipun penampilannya aneh, ia masih menyeramkan. Bagaimana jika ia membawa malaria? Bagaimana jika ia memakanmu hidup-hidup saat tidur? Pelan-pelan, agar tidak menarik perhatian monster itu, kamu keluar dari kursi empukmu, lalu berlari kencang ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan membuka peramban di ponsel. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, bukan nyamuk sama sekali. Penampilannya memang seperti monster ganas, tapi ia sebenarnya tenang dan bahkan tak berdaya. Banyak crane fly bahkan tak punya mulut, jadi mereka tidak makan sama sekali. Dan crane fly yang punya mulut hanya akan makan nektar bunga yang manis. Crane fly benar-benar kikuk di udara. Sayapnya yang pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lamban dan mudah ditangkap. Burung dan katak juga kelelawar dan kucing menyukainya sebagai camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimakan adalah dengan kehilangan anggota tubuh. Kakinya mudah patah, bahkan saat tidak disentuh. Jika kamu masih tidak yakin untuk tidak pergi dan membuat rumahmu kebakaran saat melihatnya, pikirkan ini. Crane fly bisa memberitahumu jika air kolam yang akan kamu renangi berkualitas bagus. Jika kamu melihat serangga ini di atas air, silahkan berenang. Selain itu, pemancing sering membuat umpan mereka mirip larva crane fly. Ini membuat ikan lebih tergiur. Tapi saat mencarinya di internet, kamu asyik membaca beberapa serangga aneh dan unik. Misalnya, ini adalah kutu busuk berwajah manusia. Mereka tidak benar-benar bau, setidaknya bagi manusia. Mereka mengeluarkan feromon yang menarik kutu busuk lain untuk memberitahu mereka ada makanan di dekat sana. Ciri paling aneh dari serangga ini adalah namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam di atas punggung berwarna merah. Warna cerah punggungnya memperingatkan predator bahwa serangga ini tidak enak atau bahkan beracun. Sementara mata hitam menarik perhatian kepada mereka dari kepala yang rapuh. Nama Saddleback Caterpillar juga cukup menunjukkan sifat hewan ini. Itu terlihat seperti makhluk dari planet lain dengan pelana hijau terang di punggungnya. Dan menyedihkannya, pelana itu hanya bagian aman yang bisa disentuh manusia. Punggung yang bisa kamu lihat di seluruh bagian tubuh lainnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin menepuk punggungnya, pastikan kamu tidak menyentuh bagian yang lain. Baiklah, selanjutnya ada kumbang titan. Ini adalah kumbang terbesar di dunia. Ukurannya bisa sepanjang telapak tanganmu sampai jari. Melihat kumbang ini di hutan bisa menjadi pengalaman mengejutkan, terutama jika ia terbang ke wajahmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancamnya. Tapi kalau kamu membuatnya marah, jangan biarkan rahang bawahnya menyentuhmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu gigitan bisa mematahkan pensil menjadi 2. Menariknya, kumbang titan dewasa tidak makan sama sekali. Ia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Saat larva, ia mendapat cukup energi untuk menjaga tubuhnya ternutrisi bahkan saat dewasa. Aku mau kemampuan itu. Serangga yang lebih terlihat mengancam adalah weta raksasa. Memiliki habitat di Selandia Baru. Makhluk yang mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci pintu neraka. Tubuh berotot besar dengan 6 kaki berduri, antena panjang yang mirip alien, dan rahang besar yang bisa memotong baja. Faktanya, serangga raksasa ini cukup tenang dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Meskipun menggigit, gigitannya tidak separah yang kamu kira. Ada video weta menggigit tangan orang yang memegangnya dan gigitannya tidak berbahaya sama sekali. Jadi, jangan biarkan ia menakutimu, meskipun berat serangga itu mungkin melebihi burung pipit dewasa. Ngengat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala dan 2 diantaranya adalah kepala ular. Serangga malam yang cantik ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang mirip kepala ular. Ini sepertinya mode pertahanan mereka dari predator. Dan itu juga alasan mereka terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, habitat mereka biasanya. Ngengat atlas sering ditemukan di pertanian kupu-kupu untuk memproduksi sutra. Dan itu pemandangan luar biasa. Panjang sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm. Itu lebih besar dari tanganmu.
Laba-laba merak mungkin arachnida termanis di dunia. Mungkin yang kedua setelah sepupunya yang suka melompat. Mereka sangat kecil sampai kamu tidak akan menyadari laba-laba ini ada di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya baik-baik, lakukan. Laba-laba merak cantik. Mereka punya mata bulat besar, badan biru dan merah berkilau, dan bulu halus di badan dan kaki mereka. Dan tarian kawin mereka luar biasa. Sayang sekali mereka hanya hidup di Australia. Satu lagi ngengat di daftar ini, ngengat kolibri. Ingat ngengat atlas? Itu sangat besar. Ngengat ini sebesar burung kolibri dan memiripi banyak kemiripan dengan burung itu. Kecepatannya dalam mengepakkan sayap, lidah panjangnya untuk minum nektar bunga, dan bahkan suaranya saat terbang. Semua itu membuatmu bertanya-tanya apa ia sungguh ngengat. Tentu saja, makhluk berbulu ini aman, dan kamu cukup beruntung jika pernah melihatnya. Laba-laba penenun bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Ini hanya laba-laba biasa, tapi ia memiliki dua tanduk melengkung yang panjang di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna jingga terang untuk mengusir predator. Merah berarti bahaya. Tapi ilmuwan belum yakin kenapa laba-laba ini butuh garpu itu. Jadi, ada jaring misteri untukmu. Gemerisik lembut dedaunan di bawah. Tumpukan daun sedikit bergerak. Lalu tanduk besar muncul. Itu adalah kumbang Hercules. Salah satu kumbang terbesar di dunia. Hampir setengah ukurannya adalah tanduk di kepalanya. Berkat tambahan luar biasa ini, kamu tahu bahwa ia pejantan. Betina tidak memilikinya sama sekali. Namun, dinamai demikian bukan hanya karena tanduknya, tapi karena kemampuan luar biasa raksasa ini untuk mengangkut beban sangat berat. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah kumbang kotoran. Kumbang Hercules bisa mengangkut beban 850 kali berat badannya. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, kamu tidak berada di planet lain. Itu hanya warang pohon Brazil, langsung dari film fiksi ilmiah dan masuk ke layarmu. Serangga ini benar-benar sebuah misteri. Ini kecil, suka bersembunyi, dan masih banyak yang belum diketahui tentang makhluk ini. Tidak ada yang tahu kenapa tepatnya orang ini memiliki bola berbulu di kepalanya. Tapi sebenarnya mereka hanya punya satu kepala, itu jelas. Mau berenang di kolam air tawar di daerah tropis Afrika? Hati-hati kakimu, kamu bisa diburu kumbang air raksasa. Ini adalah kumbang pemburu dan terbesar. Dengan capit besar itu, pantas saja ini dikenal sebagai alligator flea dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangat kuat. Ia mencengkram mangsanya dengan kaki depannya, lalu perlahan menggigitnya. Saat aku berkata ia predator, aku serius. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapat julukan ini karena ekor mereka yang sangat mirip arachnida terkenal ini. Melihat kalajengking terbang adalah pemandangan yang menakutkan, tapi jangan takut. Makhluk ini kecil dan lembut, mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantan yang memiliki ekor seperti itu dan mereka menggunakannya untuk memikat betina. Hey! Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata tongkat jalan? Itu jelas bukan serangga, tapi sebenarnya itu serangga. Lihat ranting ini dan coba tebak, apa ada yang hidup di atasnya atau tidak? Ya dan tidak. Ranting ini bukan ranting sama sekali. Ini adalah tongkat jalan. Serangga ini memiliki kamuflase menarik. Mereka panjang dan sederhana, bisa diam selama berjam-jam di ujung, sehingga membuat mereka terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, ia pergi dengan kakinya yang kurus. Karena penampilannya ini, burung predator seringkali melewatkan tongkat jalan di dedaunan lebat, dan famili Australia mereka memberi aroma sedap seperti selai kacang. Nyam. Nyamuk, kutu busuk, kutu, kumbang, pikat, dan jutaan serangga lain udah gak sabar pengen nyantap makanan lezatnya. Iya, kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Apalagi kalau cuaca di luar agak hangat dan kamu lagi keringetan. Tapi serangga yang suka menggigit manusia nggak begitu banyak kok. Ada sekitar 10 juta spesies serangga di seluruh dunia, dan cuma 14.000 diantaranya yang mau icip darah kita. Malahan, ratusan diantaranya terus-terusan menggigit manusia. Jadi ngeri sendiri kan? Tapi nggak selalu begitu juga. Dulu serangga nggak berani menggigit hewan besar. Mereka baru bisa menghisap darah sekitar 200-65 juta tahun yang lalu. Dan ada sejumlah teori yang bisa ngejelasin ini. Kumbang kecil dan serangga pernah hidup di sarang dinosaurus terbang atau burung kuno raksasa. Mereka memakan kotoran burung, rumput busuk, daun atau jamur. Lalu serpihan kulit dan bulu hewan besar jatuh di dekat mereka.
Si serangga mencicipinya dan langsung suka. Kemudian, dinosaurus muncul dan kumbang bisa ngerasain bau yang familiar. Hewan ini hinggap di kulitnya lalu menggigitnya. Atau mungkin si serangga nggak sengaja hinggap di tubuh burung yang sedang luka, kemudian mencicipinya. Hingga akhirnya, serangga menganggapnya sebagai makanan terlezat di dunia. Standar mereka emang rendah banget ya. Serangga lain punya mulut penghisap panjang bernama proboscis. Fungsinya untuk menghisap getah tanaman atau serangga kecil. Salah satu kumbang kemudian hinggap di tubuh mamalia yang terluka, kemudian menggigitnya. Tubuh kumbang ini sudah punya enzim yang sesuai untuk mencerna darah. Jadi, sejak saat itu, si kumbang cuma mau minum darah. Kumbang juga punya keturunan, dan kemampuannya untuk menghisap darah diwariskan ke mereka. Kondisinya mirip-mirip kayak saat kamu terbiasa makan rumput, tapi iseng-iseng kamu icip puding pisang yang manis. Lama-lama malah keterusan. Dan kamu pasti nggak mau lagi makan rumput kan? Maunya hidangan lezat yang manis tadi. Serangga juga gitu saat mereka mencicipi darah yang bergizi. Lezat. Menurut salah satu teori paling mantul, serangga haus akan darah karena adanya mikroba. Darah nggak termasuk makanan ideal bagi kumbang. Kandungan vitamin dan nutrisinya belum mencukupi bagi mereka. Makanya, di dalam usus mereka perlu ada mikroorganisme. Bakteri ini bisa mencampurkan vitamin penting dengan bantuan darah. Dan mereka harus tetap menghisap darah untuk hidup. Saat bakteri ini hilang, serangga akan punya masalah perkembangan dan reproduksi. Penyebab pasti hewan ini beralih dari makan tumbuhan menjadi makan hewan terjadi di zaman dulu. Sejak saat itu, evolusi telah menghasilkan banyak cara menghisap darah. Spesies penghisap darah yang paling terkenal tentu saja nyamuk. Cuma nyamuk betina yang perlu menghisap darah untuk memproduksi telur. Saat terbang, nyamuk ini ngerasain panas, karbon dioksida, dan asam laktat di udara. Aroma ini kemudian menarik nyamuk, dan mereka terbang langsung ke sumbernya, alias hewan lain dan manusia. Nyamuk hinggap di tubuh mangsanya, kemudian memasukkan proboscisnya ke kulit. Secara bersamaan, nyamuk ngeluarin saliva untuk mencegah penggumpalan. Sensasi gatal yang kita rasakan setelah digigit nyamuk sebetulnya merupakan reaksi alergi tubuh pada salivanya. Lalu, si betina memproduksi telur dan meninggalkan larva di genangan air. Bisa juga di kolam, saluran pembuangan, dan kolam renang. Nyamuk kecil memakan zat organik di air, lalu tumbuh dewasa dan melakukan perburuan pertamanya. Lalat hitam juga menghisap darah, tapi mereka nggak sehati-hati nyamuk. Lalat hitam betina hinggap di tubuh mangsa, kemudian menggunakan rahang tajamnya untuk menembus kulit, lalu melahap santapan lezatnya. Untungnya, mereka nggak terlalu mengganggu manusia. Target utama mereka adalah hewan ternak dan hewan liar. Musuh utama kita justru lalat pikat dan deer fly. Gigitan kedua serangga ini cukup menyakitkan. Lalat biasa yang hidup di jalanan dan di dalam rumah bisa nyebelin banget, karena mereka bisa makan kulit kita tanpa menggigit. Mereka cuma perlu permukaan kulit kita. Dari situ, kita ngeluarin keringat, protein, karbohidrat, garam, gula, dan zat kimia lain yang dihisap lalat dengan proboscisnya. Dan pastinya, ia nggak akan paham kalau kita ini makhluk hidup yang nggak mau berbagi makanan. Parahnya lagi, lalat nggak takut sama sekali dengan kita. Sebagian orang lebih sering digigit serangga daripada orang lain. Saat jalan-jalan di taman aja, nyamuk langsung mengerubungi mereka. Tapi orang lain yang berjalan di samping mereka nggak ngerasain apa-apa. Wah, berarti nyamuk menyukai darah mereka. Para ilmuwan sempat meyakini kalau sebagian orang sebetulnya nggak ngerasain sakit saat digigit nyamuk. Tubuh mereka nggak punya reaksi kuat terhadap saliva nyamuk. Tapi penelitian terbaru menunjukkan jumlah gigitan nyamuk tergantung pada genetika dan beberapa faktor lain. Sekitar 10-20% manusia dianggap lebih menarik bagi serangga pemangsa. Kenapa bisa gitu ya? Nyamuk menggunakan banyak indera untuk ngincer mangsanya. Mereka punya sensor pendeteksi karbon dioksida dan kelembapan. Mereka juga bisa ngerasain bau ratusan zat kimia yang dilepaskan manusia. Dan masing-masing aroma punya arti tersendiri bagi nyamuk. Ada ribuan jenis bau yang bisa menarik nyamuk atau malah menghalaunya. Nyamuk yang lebih agresif menyukai bau yang nggak bisa dicium nyamuk biasa. Sebagian nyamuk ngincer kaki manusia, tapi sebagian lainnya menyukai area leher.
Makanan dan minuman yang kita konsumsi juga sangat ngaruh karena bisa mengubah aroma kulit kita. Ketebalan kulit, jumlah panas yang terlepas, corak warna, dan golongan darah kita sangat penting bagi serangga. Tapi yang paling menarik bagi kebanyakan serangga adalah bau keringat. Mereka akan semakin tertarik padamu kalau tubuhmu semakin kotor. Bau keringat yang gak enak disebabkan oleh jutaan bakteri yang numpuk di kulit. Inilah yang kemudian menarik nyamuk. Sebagian spesies menyukai keringat segar, tapi spesies lain lebih menyukai keringat lama yang baunya gak enak. Kalau tubuhmu bersih, monster kecil ini gak akan menjadikanmu sebagai mangsa. Bau badan juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Struktur DNA berpengaruh langsung terhadap aroma yang kita lepaskan. Jadi, bisa dibilang, sebagian orang akan terasa lebih manis menurut selera nyamuk. Tapi gigitan nyamuk masih belum seberapa dibandingkan dengan semut api loh. Saat digigit semut api, rasanya seperti terbakar. Semut ini sangat berbahaya bagi orang yang punya alergi. Ulat kucing termasuk hewan gahar yang berpenampilan cantik. Untuk melukai kita, ia nggak perlu menggigit. Serangga yang juga dikenal sebagai Southern Flannel Moth ini dipenuhi bulu tebal dengan banyak duri beracun. Kalau sampai tertusuk bulu lancipnya ini, kamu harus langsung mendapat pertolongan medis. Gigitan tawon raksasa Asia tergolong paling membahayakan dan menyakitkan. Tubuhnya bisa sejumbo jempol manusia dan sengatnya mirip dengan jarum asli. Ukurannya hampir 3 kalinya tubuh lebah. Gigitan hewan agresif ini bisa menembus baju dan pakaian peternak lebah. Mereka menyerang dalam kawanan besar dan bisa memicu masalah serius pada hewan lain. Untuk melawan tawon ini, kita perlu memakai kostum pelindung tebal mirip baju astronaut. Tapi ancaman utamanya justru saat tawon menyerang sarang lebah sehingga menurunkan populasi lebah secara drastis. Hal ini bisa menyebabkan petaka besar. Bumi dan manusia sangat memerlukan lebah karena mereka menghasilkan madu serta menyerbuki bunga dan tumbuhan. Sekitar sepertiga produksi makanan di seluruh dunia akan langsung terhenti kalau enggak ada lebah. Sapi makan rumput yang juga diserbuki lebah. Dan kalau seluruh lebah hilang, enggak cuma kesehatan sapi yang akan terancam, tapi juga seluruh ternak lain. Banyak buah dan beri akan kehilangan rasanya kalau lebah enggak menyerbuki bunganya. Mayoritas kapas di seluruh dunia juga dihasilkan dari penyerbukan lebah. Produksi jeans dan pakaian lain akan berkurang kalau lebah hilang. Banyak produk akan kehilangan rasanya dan makanan akan kehilangan kandungan gizi yang bermanfaatnya. Seluruh spesies bunga akan hilang dari muka bumi. Manusia pasti akan sangat kesulitan tanpa lebah. Itu bisa jadi bencana, tapi tawon raksasa juga sangat berbahaya. Hewan ini sebaiknya dibasmi saja.